Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improperly Odok I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Suwantong menyebut ini sempurna, benar-benar sempurna. Seorang pria berbakat dan seorang wanita cantik, pasangan yang ditakdirkan oleh surga. Lin Yue benar-benar harus merebut kesempatan ini. Lin Shen pun mengatakan karena hari ini sudah begitu sempurna, tidak ada alasan untuk menunggu hari lain. Terlebih lagi, calon ayah mertuanya sudah memberikan restunya. Segera Lin Shen bertanya kepada Lin Yue bagaimana kalau mereka langsung menikah sekarang. Mendengar ajakan ini, Lin Yue pun nampak malu dan bertanya, omong kosong apa yang Lin Shen bicarakan? Pernikahan itu sebuah keputusan besar dalam hidup. Mengapa Lin Shen bisa mengatakannya sambil lalu begitu? Lin Shen pun seketika bertanya maksud Lin Yue sambil lalu ini. Dirinya sangat serius. Dirinya menyukai Lin Yue. Lin Yue cantik, bertubuh indah, dan juga kultivasi yang kuat. Kalau mereka sungguhan bisa menikah, dirinya akan mengiyakannya tanpa ragu. Lin Yue pun nampak malu dan segera menarik tangannya serta menyebut Lin Shen sebagai bocah yang tidak tahu malu. Namun di saat itu tiba-tiba seorang anggota sekte berlari dan memanggil-manggil Master Sekte serta mengatakan bahwa ada hal buruk terjadi. Sekte Black Dragon datang menyerang, entah bagaimana mereka menerobos Mountain Protection Formation dan menyerang dari kedua jalur timur dan barat. Sudah ada korban luka parah di antara para murid di bagian pertahanan. Suwantong pun nampak kaget saat mendengar sekte Black Dragon ini dan menyebut mereka sangat berani. Hingga pada akhirnya sekte Black Dragon kini menghampiri mereka. Black Dragon King pun mengatakan kepada Suwantong bahwa hari ini sektenya akan musnah. Serahkan pusaka suci sekte Suwantong yaitu Heavenly Sword Technique dan persembahkan First Sword Immortal milik Suwantong pada dirinya sebagai budak pedang pribadi untuk menghangatkan tempat tidurnya. Jika Suwantong bersedia, mungkin dirinya akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan sekte Suwantong bertahan. Suwantong pun menanggapi ini dan menyebut Black Dragon King sangat lancang. Black Dragon King adalah kultivator jahat, berani-beraninya Black Dragon King mengincar pusaka sekte miliknya yang paling berharga. Dengan ini Black Dragon King akan mati. Di saat yang sama Lin Yue pun kini maju dan akan membantu masternya. Namun pada akhirnya mereka kalah jumlah dan terkepung pasukan sekte Black Dragon. Hingga Lin Yue dan Suwantong hanya bisa bertahan melawan serangan ini. Black Dragon King pun mengatakan kepada Lin Yue bahwa dirinya mengakui dalam pertarungan 1 lawan 1. Lin Yue tidak terkalahkan. Tapi melawan 44 anggota elit sekte Black Dragon yang membentuk Dragon Death Formation. Suwantong dan Lin Yue beserta pengikutnya mustahil bisa kabur. Berapapun banyaknya sayap yang bisa mereka tumbuhkan. Di samping itu Lin Shen yang memperhatikan ini nampak takjub dan menyebut pertarungan kultivasi memang sesuatu. Semuanya terbang ke sana kemari sangat mencolok. Karena ini adalah mimpinya dan dirinya adalah prodigi yang muncul dalam 1000 sekali. Jadi sepertinya dirinya juga bisa terbang. Di saat yang sama sebuah panel jendela sistem pun muncul menampilkan ranah Lin Shen saat ini yaitu Fake Deity Transformation. Dan persediaan batu roh saat ini tidak terbatas. Skill toko terbuka edisi eksklusif mimpi.
Lin Xin pun nampak kaget dengan jendela tatap muka ini, bahkan ada sistem di dalam mimpinya. Dan ada juga tokonya, mimpi ini sangat mengerti apa yang dirinya suka. Selain itu, Lin Xin juga mengetahui bahwa ranah mereka bertiga saat ini adalah Nesken Solvik. Bukankah sangat mudah baginya untuk menghancurkan para pemula ini? Lin Xin pun mengatakan terlalu kuat itu memang terlalu membosankan. Dengan ini, dirinya akan menyalurkan sumber dayanya saja untuk Lin Yue. Lalu saat ini Lin Yue menunjukkan sebuah celah hingga seseorang memanfaatkan kesempatan ini dan menyerangnya. Namun dengan cepat Lin Xin menghalau serangan ini untuk Lin Yue. Anggota sekte Black Dragon pun sangat kaget melihat hal ini. Serangan miliknya bahkan tidak menggoresnya. Black Dragon King pun meminta anggotanya untuk menunggu. Lin Xin ternyata berada di ranah Deity Transformation. Mereka pun seketika kaget saat mengetahui ranah milik Lin Xin. Begitu juga dengan Suantong yang tidak percaya ini. Lalu Lin Xin pun memberitahu Lin Yue bahwa Lin Yue tidak bisa mengalahkannya karena senjatanya kurang bagus. Lin Xin pun meminta Lin Yue mendekat, dirinya akan memberikan sesuatu yang kuat. Dan Lin Xin sendiri kini menghabiskan 64,8 juta batu roh untuk membuka 10 peti harta karun random supreme. Saat membuka, terlihat beberapa item muncul hingga sebuah notifikasi mengucapkan selamat karena Lin Xin mendapatkan Divine Artifact, Primordial Sword, serta mendapatkan Weapon Enhancement teknik edisi terbatas, Spirit Crystal Barrage. Mata Lin Xin seketika bersinar karena gacanya berhasil. Lin Xin mengatakan bahwa seharusnya seperti ini. Kalau dengan menghabiskan 64,8 juta batu roh tidak menjamin barang bagus, dirinya jelas akan mengajukan komplain. Lalu saat Lin Yue menarik pedang yang diberikan Lin Xin, Lin Yue menyebut ini sungguh pedang yang mengerikan. Black Dragon King yang melihat hal ini menyebut bahwa Lin Yue baru saja mendapat Divine Artifact. Dia belum tahu cara menggunakannya. Segera Black Dragon King meminta anggotanya untuk membunuh Lin Yue lebih dulu. Di saat Lin Yue bersiap bertarung, Lin Xin meminta Lin Yue untuk tidak terburu-buru. Perkuat dulu senjatanya lalu equip kantong penyimpanan ini. Black Dragon King yang melihat hal ini mengatakan bahwa Lin Xin terlambat untuk melatihnya. Hingga serangannya dilepaskan anggota sekte Black Dragon mengenai Lin Yue. Dan ledakan besar pun terjadi, namun nyatanya serangan itu tidak berdampak kepada Lin Xin dan Lin Yue. Segera Lin Yue memberikan serangan balasan. Dragon King yang melihat serangan ini pun bertanya apakah Lin Yue kira bisa mengenai orang-orangnya dengan jurus yang melambat seperti itu. Sangat konyol. Namun nyatanya semua anggota sekte Black Dragon terkena serangan ini. Black Dragon King pun sangat kaget dan menyebut ini mustahil, namun pada kenyataannya mereka sengaja tidak menghindar dan mengambil batu dari serangan ini. Mereka pun mengatakan bahwa mereka akan kaya mendapat jackpot ini. Anggota sekte Black Dragon pun memberitahu Black Dragon King bahwa ini adalah kristal roh top grade. Kadar kemurniannya sangat tinggi. Satu bongkah ini saja bernilai lebih dari 100 juta batu roh biasa. Mendengar hal ini, Black Dragon King sangat kaget dan menyebut mereka semua sudah gila. Lin Xin menyebut bahwa teknik Weapon Enhancement edisi terbatas adalah Spirit Crystal Barrage yang mengikuti aturan dunia itu sendiri. Setiap pelurunya terbuat dari kristal roh murni berkualitas tinggi dan sangat mahal. Kristal-kristal ini bisa menembus semua pertahanan dan serangan langsung. Damage yang tak terelakkan untuk musuh berwujud manusia. Ditambah lagi, semua yang diserang dengannya akan merasakan dorongan yang besar untuk menangkap pelurunya alih-alih menghindarinya. Kekurangannya hanyalah setiap serangan mengkonsumsi kristal sungguhan. Semakin baik kristalnya, semakin kuat pula serangannya. Dan kantong penyimpanan itu dipenuhi dengan persediaan kristal amunisi dalam jumlah besar. Black Dragon King seketika gemetar dan menyebut ini adalah gabungan kekuatan dan kekayaan yang berlebihan. Ternyata bisa semengerikan ini. Lin Xin yang mendengar hal ini menyebut bahwa itu candaan yang sudah sangat jadul. Hingga kembali Lin Yue melepaskan serangannya yang membuat semua anggota sekte Black Dragon menerima serangan ini dengan senang hati. Hingga Black Dragon King menerima serangan telak. Bersamaan dengan hal ini langit pun kembali cerah dan sekte Black Dragon telah dihancurkan sepenuhnya. Suantong pun mengatakan bahwa ini sangat bagus. Lin Xin benar-benar jenius yang hanya muncul sekali dalam satu generasi.
Suwantong juga mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin karena telah menolong mereka hari ini dan menyelamatkan sektenya dari bencana ini. Lalu Lin Xin pun kini bertanya kepada Lin Yue apakah Lin Yue terluka. Lin Yue menyebut bahwa dirinya baik-baik saja dan bersamaan dengan hal tersebut tingkat kesukaan Lin Yue bertambah 2%. Dan total kesukaan Lin Yue saat ini adalah 65%. Lin Xin pun tidak menyangka saat melihat notifikasi ini. Artinya dirinya bisa meningkatkan tingkat kesukaannya meskipun dalam mimpi ini sungguh luar biasa. Namun di saat itu Lin Xin menyadari sesuatu dalam pikirannya. Notifikasi nilai kesukaan ini sungguhan bukan hanya sesuatu yang terbayang dalam mimpi. Yang berarti Lin Yue yang berdiri di hadapan dirinya saat ini bukan hanya bagian dari mimpinya. Lin Xin pun menduga dirinya dan Lin Yue berbagi mimpi yang sama persis. Dan sepertinya Lin Yue juga tidak menyadarinya. Lalu saat ini di aula pertemuan, Suwantong seketika mengucapkan kata bersulang kepada semua orang. Suwantong yang mengajak Lin Xin bersulang pun mengatakan bahwa hari ini sekte Suanjen mereka selamat semata-mata karena Lin Xin membalikan keadaan dengan kekuatan yang luar biasa. Lin Xin pun menyebut Suwantong terlalu sopan. Lalu di saat Lin Xin hendak minum, Lin Xin yang memperhatikan Lin Yue nampak diam segera menegurnya dan mengatakan bahwa hari ini Lin Yue juga berusaha keras dan mengajak Lin Yue untuk minum segelas arak dengannya. Lin Yue pun menolak hal ini dan mengucapkan terima kasih dirinya tidak minum alkohol. Lin Xin pun bertanya, bukankah sayang kalau tidak pernah tahu bagaimana rasanya? Suwantong pun kini menegur Lin Yue dan mengatakan bahwa hari ini adalah perayaan besar sekte. Sesekali tidak apa-apa untuk melanggar aturan Lin Yue sendiri. Lagi pula arak immortal 100 bunga ini cuma dimiliki oleh sekte Suanjen. Rasanya manis dan lembut dengan sedikit sekali efek setelahnya. Suwantong pun kini meminta Lin Yue untuk mencicipinya sedikit agar tahu rasanya. Dalam pikiran Lin Yue bertanya-tanya soal mencicipi sedikit agar tahu rasanya ini seumur hidupnya. Dirinya tidak pernah bertindak impulsif baik itu minum ataupun yang lainnya. Lalu Lin Yue pun menanggapi Suwantong dan akan meminumnya satu teguk saja. Dan bersamaan dengan hal tersebut sesuatu terjadi terhadap sebuah segel. Kemudian kini Lin Xin pun bertanya bagaimana rasanya. Lin Yue menyebut ini lumayan. Lin Xin yang memperhatikan Lin Yue menilai Lin Yue sangat cantik. Dirinya tidak pernah melihatnya seperti ini di kehidupan nyatanya. Lalu Lin Xin pun mengatakan bahwa minum dengan perut kosong itu tidak baik. Lin Yue harus makan sesuatu lebih dulu. Dirinya amati Lin Yue sangat menikmati hidangan Thailand yang pedas tadi. Lin Xin pun meminta Lin Yue untuk mencoba udang raja pedas ini. Dan kembali Lin Xin dan Suwantong mengajak Lin Yue untuk meminum segelas lagi. Hingga Lin Yue terus minum arak terus menerus. Dan pada akhirnya Lin Yue pun pusing. Lin Xin seketika bertanya apakah Lin Yue tidak apa-apa dan hendak membantunya. Namun Lin Yue segera bangun dan menyebut itu tidak apa-apa. Dirinya akan kembali ke kamarnya sekarang. Namun nyatanya Lin Yue kehilangan pegangan dan seketika jatuh. Beruntung Lin Xin segera menangkapnya. Lin Xin pun mengatakan bahwa Lin Yue sedang mabuk dan harus berhati-hati. Lin Yue pun bertanya apakah seperti ini rasanya mabuk. Sepertinya dirinya tidak terlalu benci perasaan ini. Master Suwantong meninggalkan dunia ini saat dirinya berusia 19 tahun. Sebelum dia pergi, dia mewariskan posisi kepala kuil kepada dirinya, tapi selama 10 tahun kepemimpinannya, pengaruh kuil Suanjen telah memudar dan hampir semua murid telah pergi. Artefak suci mereka dicuri, dan sekarang kuilnya pun diobrak-abrik oleh para bawahan Black Dragon King. Dirinya terlalu lemah seandainya dirinya cuma orang biasa. Tapi tidak ada seandainya di dunia nyata. Lin Xin pun seketika bertanya mengapa tidak boleh ada. Setidaknya untuk sekarang Lin Yue adalah Sword Master terbaik di dunia. Bebas untuk pergi kemanapun. Tidak ada aturan, tidak ada tanggung jawab. Lin Yue bisa melakukan apapun yang Lin Yue mau. Lin Yue pun seketika bertanya dalam pikirannya soal melakukan apapun yang dirinya mau. Dan seketika Lin Yue memberikan salam tempelnya kepada Lin Xin. Dan tingkat kesukaan Lin Yue seketika bertambah 10%. Lin Xin yang menerima salam ini pun seketika meresponnya dan memberikan salam baliknya. Dan kini kembali sebuah segel nampak retak. Lalu Lin Yue pun bertanya jika demikian apakah dirinya juga boleh melakukan ini. Lin Xin pun seketika bertanya apa yang ingin Lin Yue lakukan.
Lin Yue pun kini bertanya apakah seperti ini rasanya salam tempel itu tidak seperti yang dirinya bayangkan. Dengan ini dirinya mengerti mimpi gila ini harus berakhir sekarang. Lin Shen seketika menarik tangan Lin Yue dan bertanya siapa yang bilang berakhir. Lin Yue menggoda dirinya dan sekarang Lin Yue mau kabur. Dirinya yakin Lin Yue tidak akan lepas tanggung jawab seperti ini dan kembali Lin Shen menarik Lin Yue ke pangkuannya. Lin Yue seketika bertanya apa yang mau Lin Shen lakukan dan meminta Lin Shen melepaskannya. Lin Shen pun kini memberikan isapan mautnya dan bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba situasi pun berubah. Dan Lin Yue pun kaget dengan hal ini serta bertanya bukannya barusan mereka masih berada di perjamuan. Lin Shen pun bertanya apakah Lin Yue benar-benar ingin dirinya lepas. Dirinya juga menginginkan ini sejak lama. Lin Shen pun seketika mengajak Lin Yue untuk melakukan kultivasi ganda. Dan kembali Lin Shen memberikan isapan mautnya hingga Lin Yue bergetar saat memanggil nama Lin Shen. Lin Shen pun kini memainkan titik-titik di tubuh Lin Yue dengan sehelai bulu. Dan ini membuat Lin Yue gemetar hingga merasakan sebuah sensasi yang benar-benar baru. Lin Shen yang terus memberikan isapan mautnya menuju pusat harta membuat Lin Yue semakin gemetar dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang akan keluar dari sana. Dan bersamaan dengan hal tersebut tubuh Lin Yue benar-benar menghasilkan aura yang menyilaukan tanda Lin Yue melakukan terobosan. Lin Shen pun mengatakan bahwa ini adalah Nesken Soul mereka. Bukankah dirinya bilang bahwa mereka akan melakukan kultivasi ganda? Inikah maksudnya? Tubuh dan Nesken Soul mereka berkultivasi bersama. Lin Yue yang merasakan hal ini mengatakan bahwa rasanya aneh sekali. Sensasi apakah ini? Lin Shen pun meminta Lin Yue untuk tidak takut. Sensasi itu disalurkan dari jiwa kembali ke tubuh mereka. Lin Yue pun bertanya apakah saat ini mereka merasakan semuanya menjadi 2 kali lipat. Lin Shen pun membenarkan hal itu. Dengan ini pemanasannya sudah selesai. Sekarang mereka akan mulai bagian utama dari kultivasi ganda. Di saat proses kultivasi ganda dimulai, Lin Yue seketika meminta Lin Shen untuk perlahan. Ini pertama kalinya untuknya dan meminta Lin Shen untuk pelan-pelan. Dan bersamaan dengan hal ini tiba-tiba sebuah segel kini pecah. Lalu seseorang pun kini mengatakan bahwa akhirnya dirinya menunggu mereka tertidur. Menunggu mereka menurutkan kewaspadaannya, kesempatan emas ini akhirnya jadi miliknya. Lin Shen pun seketika bertanya dengan nada marah siapakah itu. Dan kini dari balik retakan dimensi seseorang muncul dan ternyata itu adalah Suwantong yang telah berubah menjadi iblis. Lin Yue pun kaget melihat hal ini dan bertanya apakah itu benar-benar Master Suwantong. Suwantong bertanya apakah Lin Yue akhirnya sadar seluruh mimpi ini tercipta dari hasrat Lin Yue. Sejak saat Lin Yue tenggelam dalam minuman sampai saat Lin Yue mengungkapkan ketakutannya dan bahkan memberikan salam tempel itu, keteguhan hati Lin Yue mulai terkikis sedikit demi sedikit. Sekarang Lin Yue selamanya akan terperangkap dalam mimpi yang dirinya buat dari hasrat Lin Yue. Dan Lin Yue tidak akan pernah terbangun. Lin Yue pun menyebut ini mustahil. Dirinya cuma bermimpi, ini hanyalah mimpi buruk. Suwantong seketika bertanya mengenai mimpi yang dikatakan Lin Yue dan menantang Lin Yue untuk mencoba bangun. Mereka akan lihat apakah Lin Yue bisa atau tidak. Di saat Lin Yue mencoba untuk bangun menggunakan tekniknya, Lin Yue pun menyadari bahwa dia tidak bisa bangun. Bahkan mantra Supreme Mind Purifying pun tidak bisa menghancurkan ilusi ini. Lalu Suwantong pun bertanya apakah Lin Yue mengerti sekarang. Lin Yue akan mati di sini. Di kuil Suanzhen yang dilindungi oleh master dan leluhur Lin Yue selama beratus-ratus tahun akan benar-benar hancur karena Lin Yue. Lin Yue seketika tertunduk dan tidak terima dengan kenyataan ini. Suwantong pun membenarkan hal itu, tatapan putus asa itulah yang dirinya paling suka. Namun di saat itu Lin Xin seketika menusuk Suwantong dengan pedangnya dan mengatakan bahwa dirinya sangat benci saat ada yang mengganggu waktu dirinya sedang melakukan sesuatu yang penting. Suwantong pun bertanya apakah Lin Xin ingin menyakiti dirinya. Itu sangat konyol. Di dalam mimpi ini dirinya adalah penguasa absolut. Kultivasinya telah mencapai Rana Mahayana. Apa yang bisa mereka lakukan sebagai seorang kultivator Nesken Soul dan kultivator Deity Transformation. Mereka cuma domba-domba yang menunggu disembelih. Dirinya bisa mempermainkan mereka sesuka hatinya. Suwantong pun meminta mereka untuk tidak khawatir.
Mereka tidak akan terjebak di sini selamanya. Dalam 7 hari, tubuh mereka akan membusuk dan mati, tapi di luar mimpi. 1 menit sama dengan 1 hari di sini, yang artinya mereka terpaksa menderita dalam keputusasaan selama 27 tahun penuh sebelum mereka akhirnya mati. Lin Shen pun kini meminta Lin Yue untuk maju dan kalahkan jajingan itu. Dirinya akan memberi Lin Yue sebuah bab. Lin Yue pun seketika kaget dan bertanya apakah Lin Shen ingin dirinya melawan seorang kultivator di ranah Mahayana. Lin Shen pun menatap Lin Yue dengan yakin dan meminta Lin Yue untuk percaya pada dirinya. Dalam pikiran Lin Yue, dirinya tidak menyangka di dalam keputusasaannya satu-satunya yang bisa mendukung dirinya ternyata adalah Lin Shen. Apakah tanpa sadar dirinya sudah jadi sangat bergantung padanya? Apakah karena itu dia muncul dalam mimpinya sebagai kepercayaan dirinya yang terkuat? Hingga poin kesukaan Lin Yue kembali naik sebesar 13%. Dan total kesukaan Lin Yue saat ini adalah 88%. Lin Shen pun nampak bersemangat mengetahui nilai kesukaan Lin Yue meningkat jauh, tapi masih kurang 2% lagi untuk mencapai 90%. Namun Lin Shen tidak ingin terlalu memikirkan hal ini dan segera membuka sistem tokonya dan meminta toko untuk memberikan layanan terobosan instan ke ranah Pure Essence. Dan sistem mode pun aktif, Absolute Instant Kill. Hingga kini alam bergemuruh dibuatnya dan aura dari Lin Yue seketika meningkat pesat. Hingga Lin Yue kembali melakukan terobosan. Wantong pun kaget dan bertanya-tanya bagaimana Lin Yue bisa meningkatkan kultivasinya di ranah ini. Bahkan Lin Yue melompati ranah Tribulation dan langsung menjadi Celestial Immortal. Ini tidak masuk akal. Jelas-jelas ini ruang yang dirinya kuasai sepenuhnya. Lin Shen seketika bertanya mengenai ruang milik Suantong. Ini adalah mimpi pribadi yang dirinya dan Lin Yue bagi bersama. Semua orang luar yang tak ada hubungannya harus pergi. Dan segera Lin Yue mengayunkan pedangnya hingga tebasan ini membuat Suantong musnah. Setelahnya saat Lin Yue berbalik hendak memanggil Lin Shen seketika memeluk Lin Yue dan memberikan salam tempelnya. Lin Yue pun meminta Lin Shen untuk menunggu. Mereka baru saja mengalahkan Suantong yang merupakan patung 3 mayat. Mereka masih perlu mencari tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Lin Shen pun menyebut Lin Yue sangat cantik, siapa yang bisa menahan diri melihatnya. Lagi pula hanya tinggal selangkah lagi dan mengajak Lin Yue untuk melanjutkannya. Lin Yue pun dengan malu-malu mengiyakan hal ini dan seketika membuat sebuah pose yang sangat menggoda. Lin Shen yang melihat hal ini nampak takjub. Lin Yue benar-benar bercahaya, namun bersamaan dengan cahaya ini tiba-tiba Lin Yue membuka matanya dan terbangun dari tidurnya. Lin Yue pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah itu tadi tidak lebih dari mimpi yang panjang, absurd, dan aneh. Di saat yang sama Lin Shen pun bangun dengan perasaan kesalnya dan bertanya-tanya mengapa dirinya terbangun dari mimpi indahnya. Lin Shen yang kesal pun seketika mengambil patung 3 mayat dan memukulnya berulang-ulang kali serta menyebut bahwa ini semua gara-gara benda sialan ini. Sedangkan Lin Yue mencoba menghentikan Lin Shen karena itu akan merusak segelnya. Namun di saat itu Lin Yue merasa ada yang aneh dan bertanya-tanya dalam pikirannya, bukankah sebagian besar energi jahat di patung 3 mayat itu sudah hilang? Apakah mungkin setelah dirinya mengalahkan patung 3 mayat di dalam mimpinya, dirinya juga membersihkan energi jahatnya di saat yang bersamaan? Lalu kini Lin Shen menyapa Lin Yue dan bertanya apakah tidur Lin Yue malam tadi nyenyak? Apa jangan-jangan Lin Yue bermimpi tentang kultivasi? Mereka berdua bahkan melakukan kultivasi ganda. Lin Yue pun seketika kaget dan malu serta bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana mungkin Lin Shen tahu tentang mimpi itu. Waktu patung 3 mayat berkata mereka itu maksudnya adalah mereka berdua. Itu berarti Lin Shen di dalam mimpinya adalah nyata. Dia juga ditarik ke dalam mimpi dirinya oleh patung 3 mayat. Dengan ini tamatlah dirinya. Dirinya melakukan hal-hal semacam itu pada Lin Shen di dalam mimpi. Lalu Lin Shen pun menegur Lin Yue yang nampak diam, sedangkan Lin Yue yang masih malu-malu pun bertanya-tanya dalam pikirannya. Bagaimana mungkin dirinya memperlakukan muridnya seperti itu? Lin Yue pun berusaha menenangkan dirinya dan menganggap itu cuma mimpi. Lin Yue seketika menanggapi Lin Shen dan mengatakan bahwa tidurnya tidak nyenyak sama sekali dan tidak memimpikan apapun, serta Lin Yue mengucapkan terima kasih kepada Lin Shen yang telah menjaga tempat ini tadi malam.
Lin Shen pun nampak kaget melihat respon Lin Yue, namun saat memperhatikan telinga dari Lin Yue yang memerah, Lin Shen pun mengerti situasinya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.